Hai sobat, selamat bertemu kembali bersama generasi bintangku yang selalu memberi inspirasi dan motivasi dalam hidup. Dukung channel ini agar berkembang dan jangan lupa subscribe. Di sebuah desa kecil yang terhampar di lereng gunung, tinggallah seorang anak muda bernama Adi. Adi adalah seorang yang selalu dihadapkan pada beban hidup yang begitu berat. Ayahnya meninggal saat ia masih muda, meninggalkan ibunya yang harus bekerja keras sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Adi tumbuh menjadi pemuda yang penuh semangat. Namun, beban hidup yang terus saja merangkak ke pundaknya. Setiap hari, ia melihat ibunya yang lelah pulang dari ladang, dan rasa takut akan masa depan pun menghantuinya. Suatu hari, di tengah kegelisahan dan keputusasaannya, Adi bertemu dengan seorang kakek bijak yang sedang duduk di bawah pohon rindang. Kakek itu tersenyum ramah, dan tanpa diminta, Adi mulai bercerita tentang kehidupannya. Anak muda, hidup ini ibarat sebuah ransel yang harus kita pikul. Tetapi ransel itu bisa saja terasa lebih ringan jika kita belajar bagaimana cara membawa beban itu dengan bijak, kata kakek itu sambil menatap mata Adi yang penuh kebingungan. Adi pun duduk di samping kakek itu, ingin mendengarkan lebih lanjut. Pertama, belajarlah menerima apa yang telah terjadi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan, tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Lanjut kakek itu. Adi merenung. Memang, selama ini ia terlalu banyak memikirkan kesedihan masa lalu, tanpa menyadari bahwa ia bisa saja memilih untuk berpikir lebih positif. Dan yang kedua, Adi, jangan ragu untuk meminta bantuan. Terkadang, memikul beban sendirian hanya akan membuatnya terasa lebih berat. Ada banyak orang di sekitar kita yang siap membantu jika kita mau bersuara. Tambah kakek itu lagi. Adi mengangguk. Ia teringat akan ibunya yang selalu memberikan dukungan padanya, dan juga teman-teman dekatnya yang selalu siap membantunya ketika ia membutuhkan. Dengan menerima masa lalu dan meminta bantuan, ransel hidup kita akan terasa lebih ringan. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju perubahan adalah sebuah kemajuan yang berharga, kata si kakek itu sambil tersenyum. Adi pun pulang dengan hati yang lega dan pikiran yang jernih. Ia mulai menerapkan nasihat kakek tadi dalam hidupnya. Ia belajar menerima masa lalunya, dan ia tidak malu lagi untuk meminta dan memberi bantuan jika memang dibutuhkan. Suatu hari, Adi melihat tetangganya, Pak Rahman, sedang kesulitan memperbaiki pagar rumahnya yang roboh. Tanpa ragu, Adi langsung menawarkan bantuan. Dengan bantuan dari Adi, mereka berhasil memperbaiki pagar tersebut dalam waktu yang singkat. Pak Rahman sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Adi. Kejadian ini membuat Adi menyadari betapa pentingnya untuk saling membantu sesama dan bagaimana rasa syukur itu di dalam kebersamaan
dapat meringankan beban hidup. Dan atas saran ibunya, Adi mulai bergabung dengan kelompok diskusi di desanya. Di sana, ia bertemu dengan berbagai orang yang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Melalui diskusi-diskusi itu, Adi belajar banyak tentang hal baru, mulai dari cara mengatasi masalah hingga bagaimana menyikapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang beragam membuat Adi semakin terbuka dan memperluas wawasannya, sehingga beban hidupnya terasa lebih ringan karena ia tidak lagi merasa sendirian. Selama ini, Adi selalu sibuk dengan pekerjaannya dan masalah keluarganya, sehingga jarang menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Namun, suatu hari ia menemukan bahwa ia sangat menikmati saat ia mencoba melukis di waktu luangnya. Melalui lukisan-lukisan sederhana yang ia buat, Adi merasa bisa melupakan sejenak beban hidupnya. Lukisan-lukisan itu menjadi pelipur lara baginya, dan ia merasa lebih ringan dan bersemangat menghadapi hari-harinya setelah menyalurkan hobinya. Setelah menemukan kebahagiaan melalui lukisan, Adi mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk mengekspresikan dirinya melalui kanvas dan cat. Lukisan-lukisan sederhana yang ia ciptakan menjadi cara baginya untuk melupakan sejenak beban hidupnya dan menemukan kedamaian di dalamnya. Suatu hari, Adi memutuskan untuk menggelar pameran kecil di lapak pasar desa. Ia menempelkan beberapa lukisannya di atas sehelai kain putih. Sederhana, namun memikat. Penduduk desa mulai berdatangan melihat-lihat lukisan Adi dengan penuh kekaguman. Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke desa tersebut, bernama Clara, terpesona dengan salah satu lukisan Adi. Lukisan itu menggambarkan pemandangan gunung yang indah dengan warna-warna yang hangat dan harmonis. "Dia luar biasa," ucap Clara pada salah seorang tetangganya yang juga sedang melihat-lihat lukisan tersebut. Tetangganya itu bernama Arlan, tertawa lembut. "Ah, itu Adi, anak muda yang tinggal di ujung jalan sana. Dia selalu membuat lukisan-lukisan itu di waktu luangnya, Kak." Clara merasa tertarik untuk bertemu dengan Adi dan mengungkapkan ketertarikannya pada lukisannya. Setelah pameran selesai, Clara mendatangi Adi dan memuji karyanya dengan tulus. Adi tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Mbak. Saya senang Anda menyukainya. Apakah Anda menjual lukisan ini?" Adi terkejut. Tawaran Clara membuatnya merasa bangga, namun juga ragu. Namun akhirnya ia setuju untuk menjual lukisan itu pada Clara dengan harga yang pantas. Clara sangat bahagia dan berterima kasih pada Adi. Dari situlah terjalin hubungan pertemanan antara Adi dan Clara. Mereka sering berbagi cerita, menginspirasi, dan memotivasi satu sama lain. Kejadian itu membuat Adi semakin yakin bahwa lukisan bukan hanya menjadi pelipur lara baginya, tetapi juga menjadi jalan
untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Setiap sapuan kuasnya menjadi bukti bahwa keindahan bisa ditemukan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dengan melukis, Adi merasa beban hidupnya semakin ringan dan hatinya semakin bersyukur. Dengan langkah kecil dan pasti, ia tetap menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan semangat. Namun kali ini, dengan keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki ibu yang selalu mendukungnya, teman-teman yang setia menemaninya, dan pelajaran berharga dari kakek bijak di bawah pohon rindang. Dan di hari-hari yang mendatang, Adi tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Apabila kalian pernah mengalami hal yang bisa membangun semangat orang lain, tulis di kolom komentar, dan apabila tidak keberatan, akan dibuatkan videonya. Terima kasih ya sobat.